Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan seperti biasa gue akan kembali dengan membawa rekomendasi racikan komponen PC buat kalian. Seperti yang kalian bisa lihat di sebelah gue ini udah ada PC yang baru aja kelar dirakit, dan PC-nya ini adalah pesanan dari salah satu subscriber FD Channel yang berdomisili di daerah Balikpapan coy. Jadi kali ini giliran PC-nya Bro Fatir yang akan kita garap. Dia ini cerita kalau dia kepengen ngerakit PC dengan budget 11 jutaan karena dia mau nyoba untuk live streaming game di YouTube. Untuk spesifikasinya sih dia cuma minta PC-nya ini kuat diajak main game sambil live streaming dan juga untuk ngedit videonya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lihat list komponen-komponennya. Yang pertama untuk prosesor, di sini kita menggunakan prosesor dari kubu Intel yaitu Intel i5 12400F. Prosesor ini kita pilih selain karena performance-nya yang kenceng, saat ini harganya juga udah turun lumayan jauh dari awal perilisannya. Jadi akan lebih masuk akal untuk budget rakitan PC kita kali ini. Lalu untuk CPU coolernya di sini kita menggunakan cooler berjenis tower dari brand Deepcool, yaitu Deepcool AG400 LED. Sebenarnya sih untuk cooler ini opsional ya cuy, kalau kalian ingin lebih hemat lagi tentu aja kalian bisa pakai stock cooling bawaan Intelnya. Tapi di sini kita pilih cooler tersebut supaya pendinginannya lebih maksimal lagi. Harganya juga masih tergolong murah untuk sebuah CPU cooler bertipe tower dengan 4 buah heat pipe. Nah, untuk motherboard di sini kita pilihkan motherboard yang udah lumayan bagus nih cuy, supaya opsi upgrade ke depannya nanti lumayan luas. Kita pakai Mobo dari brand Asus yaitu Asus Prime B660M Wi-Fi D4. Mobo ini selain sudah memiliki built-in Wi-Fi dan Bluetooth, doi juga kompatibel dengan prosesor Intel generasi ke-13. Walaupun motherboard ini hanya support RAM DDR4, tapi ya nggak apa-apa lah ya, RAM DDR4 juga sekarang harganya udah luar biasa murah. Seperti yang kita pakai pada rakitan PC kali ini. RAM-nya sendiri dari brand Apacer, yaitu Apacer Knox berkapasitas 16GB kit dengan speed 3200 MHz. Next untuk storage-nya di sini kita sudah pakai SSD NVMe tentunya, berkapasitas 1TB dari brand Team Group yaitu Team MP33 Pro. Nah, walaupun rakitan PC kali ini budgetnya cuma 11 jutaan, tapi di sini kita udah pakai RTX 3000 series nih coy. GPU-nya dari brand Inno3D yaitu Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 OC 8GB GDDR6. Di range harganya yang sekarang udah tinggal 4 jutaan aja, menurut gua udah oke banget untuk kebutuhan streaming dan gaming. Terlebih lagi konsumsi daya listrik dari GPU yang satu ini terbilang nggak terlalu boros coy. Oke, next untuk rumah dari PC-nya, di sini kita pakai casing dari brand MSI, yaitu MSI Forge M100E. Casing berukuran compact MATX yang satu ini selain tampil maskulin, dia juga sudah include dengan 4 buah fan RGB fix. Side panelnya juga sudah transparan, jadi jeroan di dalamnya bisa terpamerkan. Lalu berikutnya untuk urusan suplai daya, di sini kita kembali mempercayakan power supply kepada brand FSP. Dan ini adalah FSP HV Pro berkapasitas 550 watt dengan sertifikasi 80+ bronze. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kita kali ini, dan seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja lihat hasil pengujian performance dari PC ini. Seperti biasa, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius. Pertama-tama, seperti biasa, kita mulai pengujiannya menggunakan software 3D Mark Time Spy. Hasilnya kita mendapatkan skor sebesar 6.269 poin untuk grafik skornya dan 9.487 poin untuk CPU skornya. Lalu untuk 3D Mark Firestrike, di sini kita mendapatkan grafik skor sebesar 16.078 poin dengan fisik skor di angka 23.814 poin. Untuk suhu GPU terpantau normal di angka 68 derajat Celcius dan untuk CPU suhu tertingginya berada di 49 derajat Celcius. Next, kita juga jalankan benchmark menggunakan Cinebench R15 dan R20 dan berikut adalah hasil dari pengujiannya, coy. Oke, di sini gue juga melakukan pengujian untuk SSD NVMe yang digunakan dan tercatat pada Crystal Disk Mark mendapatkan 2,5 GB per second untuk read-nya dan 2,1 GB per second untuk write-nya. Nah, sekarang kita lihat performance gaming dari PC ini. Pada game Valorant menggunakan preset tertinggi di resolusi 1080p, PC ini mampu menghasilkan rata-rata FPS di angka 300 sampai 320 saat tidak bertemu dengan musuh, dan 270 sampai dengan 290 FPS saat bertemu dengan musuh. Berikutnya untuk game GTA 5, di sini kita jalankan pada resolusi 1080p dengan preset Ultra dan MSAA x 8. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 60 FPS. Next, ada game Far Cry 6. Gue coba dengan menjalankan benchmarknya pada resolusi 1080p dengan preset Ultra dan DirectX Shadow Reflection menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 61 FPS dengan maksimum FPS di angka 70 dan minimum FPS di angka 54 FPS. Untuk Horizon Zero Dawn, di sini kita juga menjalankan benchmarknya menggunakan preset Ultimate Quality di resolusi 1080p tanpa menggunakan DLSS. Hasilnya average FPS yang didapatkan berada di angka 75 FPS dengan skor benchmark di angka 13.532 poin. Lalu jika kita coba nyalakan DLSS-nya pada preset Quality, rata-rata FPS-nya naik ke angka 98 FPS dengan skor benchmark di angka 17.693 poin. Berikutnya kita ada Forza Horizon 5. Masih sama seperti game sebelumnya, di sini kita juga jalankan benchmark menggunakan preset Extreme pada resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 59 FPS. Lanjut untuk game Red Dead Redemption 2 yang terkenal memiliki grafik yang bagus sekali. Kita coba jalankan benchmarknya menggunakan preset Favor Quality mentok kanan. Hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 52 FPS. Dan terakhir untuk game Cyberpunk 2077. Kali ini gue coba dulu jalankan benchmarknya menggunakan preset Ultra, Ray Tracing Ultra dengan DLSS Quality. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 37 FPS berdasarkan benchmarknya. Lalu gue coba juga memainkan game ini dengan preset yang sama di resolusi 1080p dan hasilnya kita mendapatkan rata-rata FPS di angka 49 FPS. Nah, berikut ini gue kasih lihat ke kalian konsumsi daya listrik PC-nya saat memainkan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only ya, tanpa menginkludkan daya dari monitor. Menarik banget ya, sekarang di budget 10-11 juta kita udah bisa memainkan game-game kelas berat dengan lancar. Daya listriknya juga masih tergolong irit, apalagi sekarang harga dari GPU RTX 3050 sudah berada di angka 4 jutaan. Dan bahkan beberapa brand ada yang gue lihat tuh harganya udah sampai 3 jutaan. Nah, kalian udah lihat tadi semua proses perakitan, pengujian performance, dan detail spesifikasi dari PC ini. Gua rasa sih di range budget 11 jutaan, racikan PC kita kali ini udah oke banget cuy. Tapi gue nggak tahu nih menurut kalian gimana, jadi tulis ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Gua harap sih ownernya puas ya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan. Dan gue juga berharap di sini semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi pengen ngerakit PC atau lagi cari-cari referensi racikan PC dengan budget 11 jutaan. Oke, kayaknya segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.